Santet Segoro Petu. Yang kita tahu, santet 7 lautan. Halo guys, ketemu lagi dengan gua Imam. Buat yang baru mampir atau baru melihat konten ini, channel ini, perkenalkan nama gua Imam. Gua salah satu host di channel Travel Mystery. Untuk kalian sobat-sobat travel, sebelum gua lanjut ke pembahasan kita malam hari ini, seperti yang di awal gua bilang, santet Segoro Petu, santet 7 lautan. Nah, sebelum gua lanjut pembahasannya, gua nggak bosan-bosan untuk mengajak atau menyuruh kalian untuk mensupport kita dengan cara subscribe, like, komen, dan apa? Nggak ada orang, saya lagi sendiri ternyata. Dan share sebanyak-banyaknya ke seluruh teman kalian, kerabat kalian, atau keluarga kalian pun boleh kalian share. Biar kita tuh semakin semangat lah untuk menyajikan konten-konten yang baru, fresh, dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi. Ini santet Segoro Petu dari Jawa. Santet ini yang terampuh, tidak ada tandingannya. Jadi seperti itu, santet Segoro Petu, santet 7 lautan. Nah, di sini tuh suatu cerita yang terjadi di tahun 1983 di daerah Semarang, Jawa Tengah. Dari namanya aja, kita sudah tahu lah, bahasa Jawa. Santet Segoro Petu, santet 7 lautan. Ada beberapa versi lah. Ada yang dibilang 7 lautan di daerah Jawa, ada yang bilang juga 7 lautan di luar Jawa. Ada yang bisa kita lakukan supaya santet ini berhenti dengan air dari 7 titik pantai tempat melakukan ritual. Nah, kalau dari gue sendiri, gue mau ngebahas dari sudut entertainmentnya lah. Ada filmnya juga kan, santet Segoro Petu. Nah, gue mau sedikit bahas tentang santet Segoro Petu ini. Mungkin dari beberapa adegannya emang bikin gue penasaran lah. Dari bermacam-macam kayak klinik-klinik, orang monyet, terus bapaknya si Ardi itu entah ada bilatungnya. Mas. Seperti namanya, santet Segoro Petu. Itu dari bahasa Jawa kan? Ya otomatis terjadi di Pulau Jawa. Sedikit kita ulas lah dari segi filmnya. Ini tuh suatu kejadian yang di daerah pasar, atau tepatnya salah satu yang punya toko. Ini tuh salah satunya itu, kita sebut saja bapaknya si Ardi. Dia mempunyai toko yang cukup besar, tapi semua itu komplit gitu kan. Mungkin yang dicantum itu kayak mungkin harganya lebih miring kah, lebih murah. Terus bisa dibilang apapun yang dicari dia itu ada. Yang cukup gua kagum lah, katanya juga di situ kan ada satu keterangan, dia tuh selalu berbagi lah ke pelanggan-pelanggannya, bonus. Akhirnya otomatis secara logika pun, lu dikasih bonus lu seneng kan, otomatis lu bolak-balik datang ke toko dia tersebut. Petakannya dimulai dari sini. Entah ini dari toko sebelahnya kah, persaingan dagang, nggak seneng, toko si sebelah itu rame nih, gue nggak seneng gitu kan, toko gue sepi. Akhirnya si lawan usahanya ini tuh melakukan santet ini. Awal mulanya sih masih biasa-biasa aja gitu kan. Satu di ketika si bapaknya si Ardi ini tuh nemuin salah satu bingkisan berbentuk tengkorak monyet. Apa nih? Pas dilihat, dibuka gitu kan, tengkorak monyet. Dari gambarannya aja, dari adegannya udah begitu ngeri gitu kan. Tengkorak monyet dibungkus kain putih dan ada kembang-kembangnya juga. Dia buka lah, dia kebingungan kan, akhirnya dia pulang. Terus dia kayak di rumah tuh seperti biasa lah, menyantap hidangan sarapan bareng keluarganya, si Ardi dan 2 adiknya gitu kan.
ada si Sipa, satu lagi siapa tuh gue cukup lupa, boleh dijelaskan di kolom komentar. Lagi makan bersama, tiba-tiba bapaknya si Adi ini tuh ada kejanggalan. Lagi makan dia kayak muntahnya itu ada darah dan beratung. Awal mula kejadiannya di situ. Gak lama dia mungkin masih seperti biasa lah. Ada lagi yang kedua kalinya, ini yang bikin mereka kayak coba konsultasi mungkin ya bahasanya, nggak tahu itu Bang Pendi yang jelasin ke orang pintar juga kayak paranormal. Ini tuh yang kedua kali itu ada bingkisan juga, tapi bukan di tokonya, di depan rumahnya. Dan nemuin bukan bapaknya, bukan ibunya, bukan si Ardinya, tapi adiknya yang paling kecil. Namanya anak kecil usia 4 tahun, 5 tahun kan lagi antusias, lagi pengen tahu gitu kan. Pas dilihat bingkisan itu dia buka, dia bingung kan, teriak dia kan, teriak. Akhirnya pas dilihat sama yang di dalam rumah, jadi ada ini si cewek ini siapa namanya, si Siva, ngeliat sama seperti yang diceritakan bapaknya di rumah. Itu tengkorak monyet lagi, berupa kembang dan sepaket alat-alat seperti klinik-klinik itulah. Gak lama adiknya pun mengalami hal serupa seperti yang dialami bapaknya dan berakhir meninggal dunia. Ya otomatis si bapaknya ini merasakan gerah. Akhirnya dia mencoba langsung datang lagi ke orang pintar ini. Orang pintar ini bilang, kamu terkena santet tingkatan paling atas. Ini santet Segoro Pitu dari Jawa. Santet ini yang terampuh, tidak ada tandingannya. Nah, ceritanya akhirnya udah konsultasi, akhirnya dia tuh menemukan solusi, disuruh entahlah di situ tuh mungkin yang bikin gua nggak asing gitu. Gua juga pernah mengalami kejadian juga ngomong-ngomong gitu kan sama. Kalau gua kan 7 air muara sungai gitu kan, kebetulan ada pengalaman juga. Kalau ini kan gua nggak tahu maksudnya itu 7 air itu 7 air laut apa emang pasirnya atau apa, gua nggak ngerti. Soalnya itu kan dia adik itu disuruh mandi gitu kan. Ada di trailer juga yang si Siva ini adanya sama bangnya kan si Ardi. Si Siva ini si Sandrina kan. Mungkin kalian nggak asing Sandrina Michelle. Kita lagi dalam mobil lagi ngeliat ke arah lautan. Supaya santet ini berhenti. Tiba-tiba ada salah satu makhluk hitam bikin tajam di kacanya dan dia. Nah itu gua nggak tahu. Ntar boleh mungkin dari sudut pandang Bang Pen itu seperti apa. Itulah singkat cerita dari gua dari sudut. Mungkin nggak beda jauh lah ya dengan cerita aslinya yang di X Twitter, dari tweet itu. Kalau gue kan ngebahas dari sudut entertainnya, dari sudut filmnya seperti apa. Gue pengen sih, gue berharap Bang Gilang dan Bang Pendi bisa benar-benar mengupas tuntas, mengulas dan memberikan solusi lah. Barangkali sobat travel tanda kutip yang amit-amit lah jangan sampai ada kejadian seperti itu juga. Langsung aja gue lempar ke Bang Pendi dan Bang Gilang. Oke, terima kasih Bang Imam, kembali lagi bersama saya Gilang dan Pendi. nah, kita sekarang bakal ngebahas dari sisi gaib atau kejadian nyatanya yang Bang Pendi ya. Iya. Nah, jadi kita itu sekarang mau ngebahas namanya itu santet Segoro Pitu. Iya, jadi santet yang katanya dari si jinnya ini dari 7 lautan. Iya, jadi singkat ceritanya ini, jadi ada satu orang keluarga nih, satu keluarga dia pedagang usaha di toko gitu Bang, di pasar. Dan dia satu keluarga ini karena mungkin saingan ya bisnis gitu, akhirnya disantet lah. Dan si keluarga ini sampai menelan korban itu anak perempuannya sama ini istrinya. Dua ya. Jadi konon katanya santet si Segoro Pitu ini tuh santet yang lumayan tinggi tingkatannya Bang. Yang katanya sampai kalau mau orang pinter aja itu pada susah gitu nanganinnya. Sekeluarga ini pun sampai sekarang katanya si ayahnya itu masih sakit Bang, sampai kayak lumpuh gitu.
Nah akhirnya si anaknya ini yang paling gede kalau nggak salah namanya Ardi, dia mengungkapkanlah ke Twitter, menceritakan kisah dia gitu, dan akhirnya viral. Nah viral nih sampai akhirnya juga dibuat film bang, dibuat film. Nah, kalau nggak salah tanggal 7 November ya. 7 November ya launchingnya. Nah kalau menurut abang nih, kalau santet kayak gini itu gimana nih bang? Adakah di pengalaman abang selama ini, kan abang suka ngebuatin ya orang-orang yang terkena santet ya? Adakah pengalaman yang sama gitu? Maksudnya yang pertama kita doain dulu nih buat Iya. bapaknya sih, Bapaknya Ardi. buat bapaknya Ardi, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Iya, satu Indonesia berdoa. Iya. Yang kedua, saya baru denger sih santet yang namanya Iya. apa sih? Sigoropetu. Sigoropetu. Kalau untuk namanya saya baru dengar. Mungkin itu dari istilah bahasa daerah. Iya daerah. Kayak misalkan kalau kita tuh ke apa sih? Mungkin kalau agak sedikit kota-kotaan tuh kayak namanya teluh. Nggak? Teluh. Teluh tuh mungkin kayak kurang apa ya? Kurang terkenal gitu. Kurang terkenal lah. Iya. Yang lebih dikenalnya tuh kayak di kota-kota tuh santet. Padahal kalau kita ngambil ke pesisir kayak misalkan Sunda-Sunda, bagian-bagian pinggir lah, iya, kampung-kampung pedalaman, pedalaman itu biasanya teluh santet tuh ada. Nah yang santet yang jenis tadi itu saya baru dengar. Mungkin kayak itunya yang istilah di situnya tuh istilah daerah. Terus kalau untuk kayak dari 7 jinnya itu dari 7 lautan itu Bang. 7 lautan, Entah 7 apa gitu gimana, pokoknya si jinnya itu dipercaya mereka itu makhluk yang bisa melintasi lautan gitu bang. Kalau untuk 7 laut berarti kan kita ngambilnya tempat Ya. ya kan. Nah setahu saya yang namanya laut di Indonesia itu nggak ada yang namanya memisah tempat, dan jinnya pun ya berasalnya dari satu tempat sama. Yang sering mungkin saya nggak bisa ceritain ya, mungkin ada satu orang yang hal-hal mistis kayak gini tuh mungkin dia lebih ke sana. Pacunya tuh satu tokoh yang mau saya sebutin ini, saya nggak bakal sebutin, takutnya kan Salah itu. malah viral lagi. Malah kita yang viral nanti. Iya, takut salah. Nah itu dia ngambil jinnya tuh di satu tempatnya itu, dia nggak mungkin di 7 lautan yang 7 berbeda. lautan itu, Atau kecuali mungkin kayak mengembalikannya Iya. di 7 tempat tapi tetap satu laut tapi mungkin di 7 titik. Misalkan contoh ini 7 titiknya ini mungkin 7 tempatnya ini kayak Jampang, mungkin berasalnya dari sana. Terus kayak mungkin dari Sukabumi, mungkin dari kayak Banten, mungkin Banten kayak Banten Pendalaman kayak Baduy. Mungkin 7 bukan 7 laut tapi 7 tempat. 7 Mungkin tempat. kalau lautannya ya satu. Mungkin bisa dibilang kalau misalnya si asal jinnya itu, kalau dibilang kerajaan mah kerajaan yang sama gitu. Kerajaan yang sama, Mungkin si penguasanya doang tempatnya yang berbeda-beda gitu. Iya. Kalau untuk kayak ngambil dari 7 laut, saya mungkin baru pertama kali dengar, dan pengalaman saya yang sering saya ituin ya bukan 7 laut. Oh. Jadi mungkin gini guys ya. Jadi apa sih si santet ini sebenarnya bukan benar-benar 7 lautan itu 7 lautan berbeda atau jin yang berbeda-beda jenis. Mungkin aja bedanya itu cuma tempatnya, tapi asalnya itu satu sama Jadi gini, aja. kalau analoginya gini lah, 7 sumur nih, tetap Iya. satu sumber doang. Satu sumber ya, intinya kayak gitu. Jadi kayak 7 sumur tapi sumbernya itu satu. Nah dia itu yang paling ciri khas si santet ini, katanya dia itu sebelum kena nih yang adanya apa si ibunya ini, katanya dia ngedengar kayak ada kayak pasukan pedalaman gitu bang, kayak rame. Jadi kedengeran sampai yang apa sih, yang pamannya sendiri aja dia pernah nih yang apa kayak dikejar-kejar kayak gitu bang, kayak dikejar-kejar sama si suara ini. Dia si pamannya ini ke tokonya si Ardi, dan mereka berdua itu waktu menutup tokonya tetap ngedengar suara ini. Nah setelah ngedengar suara ini tuh entah si yang pertama kan bapaknya sakit, bapaknya juga ngedenger nih langsung sakit. Terus yang kedua itu ibunya tiba-tiba sakit, gak lama meninggal. Terus yang ketiga itu adiknya sakit juga, tiba-tiba meninggal juga. Jadi ciri khasnya itu selalu kayak seakan-akan ada pasukan itu bang. Tapi pasukannya itu bukan kayak pasukan modern kayak zaman-zaman dulu gitu, kalau enggak kayak suku pedalaman gitu, kayak rame banget gitu.
gitu bang? Apakah jadi emang ciri khasnya dia? Apakah emang si setan-setannya ini emang banyak gitu? Ya sebenarnya kalau kita ngambil ke yang 7, mungkin dari 7 titiknya ini kita udah apa sih, udah wow gitu. Kita sepengalaman saya yang saya obatin, satu misalkan si orang yang jolimnya itu ngambil satu nih, misalkan dari contoh lah yang terkenal gitu ya, misalkan Jampang, itu udah parah banget tuh. Udah susah. Udah susah, maksudnya pasukannya banyak. Itu yang pertama. Terus yang kedua kayak misalkan mungkin dari makhluk banyak, yaitu udah pasti banyak. Karena biasanya gini bang, contoh misalnya saya diundang nih ke rumah Bang Gilang, saya nyabut satu makhluk di dalam tubuhnya Bang Gilang, saya nyabut. Nah otomatis tuh misalkan kayak di tempat rumahnya Bang Gilang, misalkan di kamarnya Bang Gilang, itu tetap ada. Kayak dia tuh misalkan satu orang nih, satu jin, dia tuh kayak pecah gitu. Kadang-kadang misalkan kayak Bang Gilang pergi nih, di tubuh Bang Gilang tuh kayak ada sosok, misalkan makhluk ya, yang disantetnya lah, masuk ke tubuh Bang Gilang. Bang Gilang tuh keluar, terus kayak ngelewatin tempat kayak angker ya. Nah itu secara tidak langsung tuh kayak makhluk-makhluk di situ tuh kayak ikut. Nah itu mungkin dari banyaknya tuh mungkin ada yang memang dari khusus kayak jin khusus gitu, jin khusus yang memang dikirim untuk nyerang lah. Untuk nyerang. Ada yang memang jin yang tadi saya sebutin kayak cuman ngikut doang. Jadi intinya yang fenomena yang dialami si Mas Ardi ini fix itu emang ciri khasnya itu kirimannya ya bang. Ciri khasnya itu. Ciri khasnya kayak gitu. Karena dari 7 tempatnya ini loh. Iya rame satu ramenya. Nah yang kasihannya itu dia itu kan waktu bapaknya udah sakit dia kan pusing ya bang ya, kayak dia itu nyari solusi lah gimana caranya dia itu pengen sembuh lah, bapaknya pengen sembuh. Terus kan dia udah kehilangan keluarganya kayak adanya sama ibunya, sampai dia itu nemuin satu nomor gitu kalau di tweetnya ya, di tweet Twitternya nomornya itu nomor mbah dukunnya dia, kayak apa sih, mungkin bisa jadi orang kepercayaan si bapaknya, ditelepon lah, ternyata lagi si orang pinternya itu sama kayak bapaknya, lumpuh nggak bisa gerak. Oh berarti dari dalam tanda kutip si orang pinternya itu nggak kuat apa gimana bang? Apa dia kena efek? Apa dia juga diserang gitu bang? Sama si orang yang mengirim ini bang? Ya sedikit saya omongin ya, bagi yang kayak tamu-tamu yang datang ke tukang syariat nih, sebenarnya resikonya gede loh. Pergi curhat saya. Curhat. Emang gede sih bang. Kayak nyawa kita tuh kayak udah di ujung gitu. Iya. Gitu. Antara kita ngobatin orang ini sembuh, kita yang mati gitu. Oh, bisa kayak gitu. Kebalikan mungkin ada yang kayak gitu, tapi ada yang pernah pengalaman saya yang saya rasa itu seperti itu. Mungkin ya salah satunya mungkin nggak kuat ya, karena ya semakin banyak tekanan dari yang hal-hal kayak gitu, hal-hal mistis, apalagi misalkan kayak jin kayak gitu, siluman, ya otomatis ke kitanya juga efeknya ada. Nah jadi gitu ya guys ya, ternyata resiko jadi orang dalam tanda kutip yang membantu atau bukan ya orang pinter lah, al-hikmah atau ini ternyata berat juga ya guys ya, sampai resikonya itu ke dirinya sendiri. Nah satu lagi nih bang, buat kita nih yang awam apalagi kita nggak tahu hal-hal gaib kayak gitu bang, atau ada orang yang bisa kayak indigo atau melihat tapi dia gak bisa ngapa-ngapain kayak gitu, sarannya apa sih bang kalau sampai terkena hal-hal seperti kayak gini gitu bang, atau untuk cara menghindarinya lah, atau solusinya kalau udah kena itu harus bagaimana kayak kasusnya ini? Sempat di video-video ke belakang tuh saya sempat bahas, intinya tuh nih dua, ketenangan itu sebagian dari obat, kepanikan itu sebagian dari penyakit itu. Jadi jangan terlalu memang difikirkan tuh Bang Gilang, kok Bang Imam ya? Bang Imam udah bisa ya? Iya Bang Imam. Yang penting jangan terlalu dipikirin. Itu kunci yang pertama dari guru saya. Maupun yang ngobatinnya, maupun yang diobatinnya, itu prosesnya harus tenang. Berpasrah diri lah. Iya, maksudnya jangan pasrah dulu. Berpasrah diri kepada Tuhan maksudnya. Terus yang keduanya kita ya mungkin konsultasi lah ke orang-orang yang memang lebih ngerti atau lebih paham dengan hal-hal seperti itu. Terus yang ketiga itu cara yang paling ampuh tuh kayak misalkan kita minta disolat.
itu perbanyak mungkin kayak sholat sunnah, ibadah, zikir untuk mungkin saya ada amalan boleh di-share? Ya, silakan. Nggak usah lah. Dia nanti datang aja kan. Oh, datang ke Bang komen Pendi. lah. Ya buat Ardi, kalau misalnya Ardinya nonton, ya ada Bang Pendi, silakan Bang Pendi. Paling kayak gitu bang. Yang penting kita silaturahmi, datang konsultasi, terus petunjuk seperti apa. Ya mungkin pasti ya banyak doa, terus kayak lebih banyak di sholat sunatnya kayak gitu. Tapi insya Allah sih kalau misalkan yang dua di depan yang tadi awal saya sebutin, tenang sama Ibadah. enggak, maksudnya ketenangan itu sebagian dari obat dan apa sih kayak gelisah itu sebagian dari penyakit. Itu yang penting dipegang aja. Tenang dulu. Kalau dia nggak tenang, udah kayak kepikiran akhirnya dia tuh kayak lebih ngebeban gitu. Oh iya. Apalagi kan kayak misalkan dia kalau udah konsultasi nih ke tukang saya, ditakut-takutin gimana sih? Wah itu umur kamu tuh sekian. Makin ini ya, makin down ya. Iya makin. Soalnya pas kejadian si bapaknya ini juga kena itu, awalannya dia kena emosi juga bang. Jadi dia yang nendang ada apa gitu yang ditabur, kalau nggak salah itu ada apa, tengkorak monyet, dia emosi, dia tendang, dia tangin. Di situ dia malah kena bang. Serius monyetnya ke saya. Jadi bener guys ya, kata Bang Pendi, ketenangan itu sebagian dari obat dan kegelisahan atau ketidaktenangan itu sebagian dari penyakit. Gue jadi inget salah satu ceritanya itu, salah satu adegannya itu katanya bapaknya itu ngelihat ada kayak sesajen dan tengkorak monyet. Akhirnya dia itu kayak emosi guys, ditendang lah, menantang kayak siapa aja yo maju kayak gitu, dan akhirnya dia besoknya malah kena. Oh jadi emosi itu mempengaruhi ya Bang Pendi ya? Iyalah. Nah buat solusinya juga kata Bang Pendi, perbanyak ibadah, kuatin kayak apa sih, kayak sholat sunnah ya Bang Pendi ya. Terus jangan lupa ikhtiar juga. Ya sharing. Iya sharing, jangan ke satu orang, kalau bisa ke siapa ya, kayak kalau ada kiai ke kiai biar perkuat. Jangan pergi lagi ke dukun. Jangan ke dukun, ke kiai, ke yang ngerti. Kan banyak juga ya Bang Pendi yang kayak Al Hikmah kayak gitu. Oh ini dari mana sih? Kalau ini dari Semarang kalau nggak salah ya. Semarang tuh banyak. Iya banyak. Apa sih makom-makom kayak wali-wali itu banyak. Iya, kayak jarah juga gitu ya, minta pertolongan ke leluhur kita banyak kok. Tawasul. Iya tawasul lah, jangan kayak apa sih ya, berobat untuk medisnya juga jangan dilupain ya Bang Pendi ya. Itu. Soalnya gini Bang, Medis dia apa sih pengalaman saya ya, mungkin 2 minggu ke belakang tuh ada tuh, saya kisah nih, ada saya sedikit ya, maksudnya ada korban santet juga sama, itu udah dicek di ronsen, itu posisi dia nggak ada penyakitan, tapi yang dia rasakan tuh memang sakit banget tuh, sampai dia tuh nangis gitu, saya aja kaget gitu, kagetnya gimana? Au. Nah pas saya datang ke sana, saya obatin lah, dia check up lagi karena memang rasa sakitnya tuh masih ada, tapi nggak terlalu di awal, nggak kayak di awal ya. Dia datang ke rumah sakit, dia ronsen ternyata ada penyakitan. Nah jadi biasanya dari non medis tuh dia larinya ke medis. Nah kalau udah di medis itu biasanya kayak susah. Kalau non medis ya mungkin kayak ustadz-ustadz yang lebih kredibilitas ilmunya lebih tinggi, bisa lah kayak misalkan narik atau nyembuhin gitu. Tapi kalau dia udah lari ke medis, nah itu susah. Maksudnya mungkin 30% atau beberapa persen tuh hilang gitu loh. Tapi suatu saat dia akan balik lagi. Jadi gitu guys ya. Pokoknya intinya kalau kasusnya Ardi ini ya kita juga ya bisa doain aja ya. Tapi semoga sih ada solusinya atau enggak ada orang dalam tanda kutip orang yang apa sih ngerti lah tentang kasusnya si santet si Goropitu ini. Dan kita kesimpulan kita ya mungkin itu ini emang kiriman yang lumayan luar biasa berat juga ya Bang ya. Dan semoga keluarga yang meninggal juga diterima amal ibadahnya dan semoga ada korban lagi. Oh iya Bang Pendi, satu mau nanya Bang Pendi. Iya. Kan di salah satu adegan film itu kan ada satu hadis kalau nggak salah ya. Tempat yang paling dibenci sama Allah itu ini kan pasar ya. Itu kenapa sih Bang? Boleh dijelasin kenapa, coba boleh? Kenapa tempat memang itu pasar gitu? Nah kan ya bener Bang ya guys ya, ternyata kata Ini Bang di luar Imam, tema. ya di luar tema. Kenapa banyak apa sih pasar itu salah satu tempat yang dibenci oleh Allah gitu? Kenapa? Kan yang kejadian ini kan kebetulan di pasar juga kan, punya toko gitu. Kok harus di pasar gitu Bang? Kenapa di pasar gitu? Maksudnya benci di sini tuh bukan berarti apa ya,
keseluruhan gitu Bang Imam. Orang yang berada di pasar tuh Allah benci enggak. Jadi mungkin di sana tuh mungkin kayak ada oknum atau mungkin orang-orang yang jahil lah. Kayak misalkan mungkin kayak ngurangin timbangan, terus kayak berbohong. Ini harga tuh sekian, demi Allah loh. Ini harga sekian loh. Tuh, ada mungkin dari situnya. Terus kayak mungkin jauh dari ibadahnya. Gitu. Kayak gitu-gitu sih Bang. Kayak lebih mungkin kayak orang tuh lupa ke Allahnya mungkin. Terus banyak kayak setan-setan suka di pasar itu karena pasar kotor ya Bang ya. Iya. Banyak najis dan tetek banget ya Bang. Maksudnya banyak yang kumuh-kumuh lah. Ya, kalau itu mah nggak ada hubungannya dengan ini ya Bang ya, apa gimana? Apa nggak ada sebenarnya nggak hubungan sama santet ini nggak ada. Ya, itu tapi sih. emang pasar emang ya notabene itu ya tempat aja ya banyak orang-orang dalam tanda kutip berbuat nakal lah, berbuat dosa lah intinya mah banyak orang kesempatan lebih besar itu di pasar lah gitu. Ya udah guys ya kita lempar lagi ke Bang Imam untuk penutupan dan terima kasih. Jangan lupa nonton terus kita. Jangan lupa juga like, Komen. dan subscribe ya guys ya. Yuk kembali lagi ke Bang Imam. Oh udah ya, udah saya lagi ya. Nah, jadi seperti itu guys yang kesimpulannya yang dibilang Bang Pendi tadi kan. Mungkin yang dibilang santet 7 lautan ya mungkin dari tempat yang sumbernya yang sama gitu kan. Atau emang dari peribahasanya aja 7 lautan itu. Ya mungkin yang disampaikan Bang Pendi ada benernya juga. Suatu kepanikan itu adalah penyakit, kalau ketenangan itu adalah suatu obat gitu kan. Ya untuk Ardi lah mungkin yang bisa dibilang masih berkecimpung di keluarganya sakit, masalah ya kita doakan semoga cepat kelar masalahnya, penyakitnya sempat diangkat oleh Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya udah pada lama-lama gua ngebahas ulang lagi gitu kan, Bang Pendi udah ngebahas secara rinci panjang sampai ke tadi pertanyaan gue juga udah dijawab juga kenapa pasar itu ya bisa dibilang yang ada di hadis juga kan sabda gitu kan dibenci oleh Allah itu mungkin dengan kutip ada beberapa orang lah oknum-oknum yang jahil lah, ada yang bisa dibilang persaingan usaha nggak seneng ya contohnya ini yang film ini, atau mungkin yang Bang bilang tadi kan yang iseng ngurangin timbangan. Nah mungkin ada nanti nih yang mengurangi timbangan dan tayangan video gue juga yang pengurangan timbangan ada tuh Bang Gilang boleh dimasukin juga Bang Gilang ya yang di Kunanta tuh boleh dimasukin Bang Gilang ya itu kan. Ini tempat gua ini loh, main masuk-masuk aja. Wah, ini ada buktinya nih, ada pemberatnya. Tuh kan bener abang curang. Apa? Bang les lagi. Warga, ada berapa mbak jujur? Bapak yang salah pak. Wah, ini curang. Bisa relate juga kan. Nah, itu mungkin salah satunya. Daripada lama-lama lah gue juga panjang lebarnya takutnya malah salah pengungkapan. Oh ya buat sobat travel jangan lupa nonton filmnya Santet Segoro Petu yang dibintangi oleh artis idola gue juga Sandrina Michelle gitu kan. Nah tanggal 7 November di bioskop kesayangan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon diluruskan di kolom komentar. Untuk seluruh sobat travel, jangan bosan-bosan selalu support kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sobat kalian biar kita terus makin semangat untuk menghadirkan konten-konten yang mengedukasi, yang mengarahkan lebih ke yang ke baik lagi lah gitu pokoknya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.